Sorakan haleluya. Shalom GDI Kuningan City, shalom. Katakan shalom. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, katakan amin. Boleh bersama bangkit berdiri, Bapak Ibu sapa kanan kiri, depan belakang. Kasih senyuman yang terbaik, katakan aku tahu kamu diberkati Tuhan. Sepanjang bulan Juni ini berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera berlimpah atas setiap kita. Sepakat katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan mengawali ibadah ini di dalam doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, sungguh hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja kami boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk pasangan kami, suami istri. Bersyukur untuk anak-anak kami dan bersyukur untuk gereja kami. Kami percaya Roh-Mu sudah hadir, siap melawat setiap kami. Waktu pujian kami naikkan, terobosan, pemulihan, kesembuhan terjadi. Yang datang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang datang lemah Engkau kuatkan. Yang datang putus asa Tuhan Yesus, satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Mujizat-Mu terjadi. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami persilakan Roh-Mu untuk melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap melompat menari buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Woo! Jesus. Boleh bersama tepuk tangan di atas kepala, come on. Yes. Sukacita melimpah di tempat ini, amin. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Ayo bersama nyatakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, oh, oh. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Ayo bersyukur kepada Tuhan, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, hey. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan, karena kasih-Mu, amin. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam samudra, let's go. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, come on. Kakiku melompat bagimu. Mari bersyukur kepada Tuhan, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Bahwasanya untuk selamanya
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Kakiku, ayo melompat. Sebab rahmat-Mu. Ayo sekali lagi jemaat saja yuk katakan. Tanganku. Amin. Ayo siap-siap melompat. Kakiku. Sebab rahmat-Mu. Here we go. Bersyukurlah. Amin. Sebab Ia baik. Kasih setianya. Lagi katakan. Bersyukurlah. Sebab Ia baik, bahwasannya kasih setianya, kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Dia selalu baik, katakan amin. God is good. And all the time. Sekali lagi God is good. And all the time God is good. Come on. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on, say, Lord, you are good and your mercy forever. Lord, you are good. Say, come on, say, people from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Amen. We worship you. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, 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 oh. You are good. Serahkan hallelujah. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Lord, you are good. Say. Come on, say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy. Lord, you are good. Say. Forever. Come on, say, people from every nation and tongue. Duta-duta Injil lompat. We worship you. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Hey. We worship you. Oh, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, 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 oh. You are good. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Jangan diturunkan. Come on. Haleluya. Boleh bersama lebih tinggi lagi. Kasih jempol buat Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Oh, sama-sama.
tangan di atas kepala, come on. For who you are, oh hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Woo! You are God, Jesus. Sorakan haleluya. Ayo terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, come on. Say Jesus, Jesus. Sekali lagi, Jesus. Yuk sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu, Kau pegang. Katakan sepenuh jiwaku Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Ayo serukan nama Yesus, come on. Yesus Kaulah Raja. Woo! Say, hanya Kau Tuhan, amin. Kuasa-Mu tercurah, denganmu ku kan berjalan. Oh. Sampai kemuliaan
Namanya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah setiap tarian kami, lompatan kami, pujian kami, sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang layak dia terima Bapak Ibu Kebon. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terus nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Boleh kasih tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
untuk selamanya, untuk selamanya. Ini janji kami Tuhan. Sepertimu, oh Tuhan, Kau Allahku. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Kaulah Tuhan. Setiap kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan, buktinya adalah kami masih kuat sampai hari ini. Terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terlalu baik. Terlalu baik Tuhan buat gereja kami. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu. Oh, Jesus. Yes, Lord. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi. Come on. Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Yes, Lord. Sungguh terbukti. Amin. Untuk selamanya, untuk selamanya. Mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Terus sembah Dia. Oh, mulia nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Yeah. Dahsyat Tuhan Yesus. Ratakan nada lama-Mu. Oh Lord, Jesus. Terus sembah Tuhan. Terus panggil namanya. Nama di atas segala nama, yang olehnya kita diselamatkan. Ada jaminan hidup kekal hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Yeah. Oh, kiratakan nada-Mu. Terus sembah, agungkan namanya. Dia yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh, Kau layak Tuhan, dipuji, disembah untuk setiap perbuatan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu. Oh Lord, thank you Jesus.
berkata Tuhan. Yes. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Waktu kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, memulihkan kami, membebaskan kami, memberkati kami. Itulah Tuhan kami. Oh, Jesus, thank you Lord. Yes God. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati. Amin. Haleluya. Oh, mulianya, katakan. Oh, mulianya hadirat-Mu, oh Lord, kami bait-Mu, memuja-Mu, oh, diberkati Kau Tuhan dengan haleluya. Dalam dekapan, oh, hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, come on. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, memuja-Mu,
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Oh Lord, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, yes. Woo, Jesus. Yes Lord, tiada seperti. Ayo jemaat saja. Sebab kau besar, come on. Dahsyat Tuhan Yesus. Amin, amin. Sebab kau, dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Yes Lord, tiada seperti. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang besar. Come on. Sebab kau besar. Woo. Ajaib. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Kau ajaib. Yes Lord, tiada seperti. Tiada seperti. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Yesus. Haleluya. Besarlah Engkau Tiada Tuhan. seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sorakan nama Yesus. Yesus. Terpujilah. Besarlah namamu Tuhan. Besarlah Engkau Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesaranmu tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu Tuhan yang begitu agung. Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan dinyanyikan oleh gerejamu. Kekuatan dan perbuatanmu yang dahsyat akan kami kumandangkan Tuhan. Dan kebesaranmu serta peringatanmu kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan oleh gerejamu. Dan kami bersorak-sorai atas apa yang sudah Engkau lakukan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia terhadap perjanjian-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Roh Kudus Engkau menyatakan Kristus kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah itu menjadi gambaran yang begitu utuh. Dan membuat kami bisa aman di tengah-tengah masa yang serba sulit ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Pada hari ini, saudara, firman Tuhan saya beri judul tangan yang terbuka. Bagaimana kita akan melihat penyediaan serta pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna kepada orang percaya. Nah pertanyaannya saya mulai dengan ini saudara. Next slide. Kapan saudara benar-benar merasa puas? Apakah saudara mungkin kepengen makan enak yang begitu viral di TikTok lalu saudara cari. Dan kemudian setelah saudara ketemu puas gak kira-kira? Atau mungkin saudara merasa ada satu pencapaian atau bonus akhir atau tengah tahun. Atau mungkin saudara yang baru lulus SMP, SMA, universitas merasa, wah saya benar-benar puas. Nah Bapak Ibu, pertanyaan ini selalu akan ada di dalam benak manusia. Keinginan untuk mendapatkan satisfaction. A deep satisfaction. Tetapi masalahnya adalah ini.
seberapapun upaya kita untuk memuaskan keinginan kita. Next slide ini. Maka mungkin uang saudara tidak akan sanggup untuk memenuhi satu ruang yang memang dirancang hanya oleh Tuhan untuk keberadaan dia. Billy Graham mengatakan orang-orang yang berusaha untuk memenuhi hal di mana ruang khusus ini untuk Tuhan dengan segala hal yang lain yang bukan dari Tuhan, ibarat mengisi air di ember bocor. You will never fill it and fulfill it. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang kaya tapi kosong. Dan ini nggak bisa kita isi dengan apapun. Saya nggak mengatakan bahwa pencapaian itu sesuatu yang negatif, bukan. Tetapi bila itu yang menjadi aspirasi saudara, when you reach that point, saudara berkata, ya cuma begini aja ternyata. Lalu so what gitu loh, gak ada bedanya juga. Saya ingat profesor saya Peter Wagner, satu kali dia ngomong sama kita. Dia bilang begini, dulu keinginan saya mau mencapai PhD. Wah, dia berjuang gitu. Dia belajar, dia sekolah. Ya, kepada saudara yang ngambil PhD beneran, pasti berdarah-darah. Ya, nggak mungkin nggak ada yang berdarah-darah, itu nggak mungkin, kecuali saudara jalan pintas. Dan akhirnya dia mencapai, dia di-graduate dari satu universitas yang luar biasa di sekolah teologi di LA. Kemudian malamnya mau selebrasi dengan keluarganya. Tapi Pak Peter Wagner, sekarang sudah almarhum, saudara kira-kira lihat mukanya, lihat Colonel Sanders di KFC. Nah, mirip lah gitu. Ya kira-kira mukanya. Hari itu hampir terlambat makan malam. Sebab dia gak bisa temukan kunci mobilnya. Lalu anaknya bilang gini, Papa, you berjuang abis-abisan ngambil doktor. Tapi lu nyari kunci mobil aja kagak bisa. Lalu dia menyadari, ternyata PhD yang selama ini dia idam-idamkan tidak membuat arti apa-apa kepada anaknya. Karena anaknya merasa, you sebagai manusia gagal. Asa kunci aja kagak bisa diingat. Nah saudara-saudara, seringkali kita bicara begitu. Kepengen sesuatu untuk memuaskan kita. Mungkin saudara merasa, aduh kalau saya punya circle yang seperti ini, jiwa saya pasti puas. Ternyata saudara masuk ke dalam, enggak juga. Malah mungkin beberapa merasa menderita karena ternyata dikacungin di sana saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat ada satu jawaban yang luar biasa yang ditulis oleh pemazmur Daud. Mazmur 145. Mari kita baca bersama-sama. Boleh ditayangkan ayat ini? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ayat 16. Engkau yang membuka tanganmu dan memberikan kepada segala yang hidup keinginan mereka. Bapak Ibu, Mazmur 145 ini oleh orang Yahudi menjadi mazmur penting. Ini menjadi penutup dari buku kelima Daud atau buku kelima Mazmur 145 sampai 150, yaitu Mazmur pujian. Ada 46 kali kata pujian ditulis di dalam 6 pasal itu saja. Nah, Mazmur 145 menjadi penting. Bahkan orang Yahudi sampai sekarang harus membaca Mazmur ini 3 kali sehari. 2 kali pagi, 1 kali malam. Bahkan Talmud Yahudi mengatakan, bila engkau setia membaca ini setiap hari, maka engkau akan melihat kehidupan kekal itu. Nah saudara-saudara, ini menjadi penting. Karena Daud di situ sudah menjadi orang tua.
Dia sudah melewati masa miskin, masa menjadi gembala yang tidak diakui, yang tidak dianggap oleh keluarganya. Masa di mana dia juga melewati pelarian hidupnya. Masa di mana dia berhadapan dengan maut di tanah Gerar, di tanah Palestina, di kerajaan Filistin. Sampai kemudian dia menjadi raja. Dan di ujungnya dia gagal di dalam kehidupan pernikahannya. Nah saudara-saudara, pada waktu dia menulis ini, dia menulis dengan satu sukacita yang luar biasa. Penghormatan kepada Tuhan. Dan bagian daripada yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagian yang dikenal sebagai Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Tadi kita nyanyikan ini. Bahwa dia setia. Kaulah Allah yang setia terhadap perjanjianmu. Dan ini tidak pandang bulu ternyata dikatakan. Dia memuaskan semua yang hidup yang dia ciptakan. Di situ ada kata aman di dalam bahasa Ibrani. Yang datang dari kata emet. Jadi artinya rasa aman yang kita punya itu ternyata datang dari kebenaran. Bukan datang dari pagar yang tinggi. Bukan datang dari CCTV yang ada di setiap pelosok. Yang membuat saudara aman. Bahwa dikatakan that the security, the safety of the believers rely on the truth. Emet itu artinya truth. Kebenaran. Dan itu salah satu nama Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin memberikan satu kesimpulan ini. Bahwa Allah, next slide, adalah pribadi yang setia. Yang memuaskan kerinduan terdalam dari jiwa kita. Melalui Kristus yang tangannya selalu terbuka. Nah kita akan melihat 3 pilar dari teks ini. Dan bagaimana Kristus menjadi perwujudan daripada 3 pilar ini. Yang pertama saudara, dikatakan mata yang menantikan. Mata yang menantikan. Dikatakan ayat ini, mata sekalian orang menantikan engkau. Coba saudara, lihat saudara, kalau saudara punya anak, lalu dia dijanjiin oleh orang tuanya, coba lihat matanya. Waktu dia mau mengharapkan, seperti apa rasanya? Saudara lihat? Perhatikan ini. Apa mata itu? Mata yang bukan cuma berharap, tapi total dependency, ketergantungan total. Nah saudara-saudara, coba perhatikan. Kata ini saja, mata sekalian orang menantikan engkau. Ya, di dalam bahasa aslinya, ini sederhana sekali. Pertama, sekalian orang. Artinya apa? Gak ada yang terluput loh. Mau kamu baru bertobat, sudah lama dalam Tuhan. Mau kamu sedang bergumul di dalam dosamu. Atau kamu sedang hidup di dalam kesalehan yang tertinggi. Kerohanian yang merasa paling puncak. Tuhan mengatakan mata sekalian orang. Tidak ada pengecualian. Setiap yang bernyawa dalam kondisi apapun memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, ini yang pertama kita mesti mengerti. Bahwa ketergantungan kepada Tuhan itu bukan sebuah kelemahan, bukan tanda kelemahan. Tapi justru itu adalah kondisi yang terbaik, yang paling hakiki dari hidup manusia. Tetapi kalau orang dunia bilang, alah ngapain sih lu berdoa? Ngapain sih lu cuman berharap sama Tuhan? Ayo kerja dong, usaha dong. Bagi dunia ketergantungan itu sebuah kelemahan. Tetapi bagi orang percaya, yang membedakan antara orang percaya dan orang yang bukan percaya, bukanlah kemandirian. Saya mau mengatakan ini kepada saudara. It's not about independency. Saya sudah mandiri, saya sudah bisa semuanya. Saya sudah bisa mencukupkan diri saya sendiri. It's okay for that. But tanda kedewasaan di dalam Tuhan adalah kesadaran akan ketergantungan itu. Lalu meresponi itu dengan iman.
Itulah diri orang dewasa. Semakin sadar dia. Di luar Tuhan. Seperti Rasul Yohanes mengatakan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Carang itu tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan punya kehidupan kalau dia tidak menempel di dalam pokok itu sendiri. Paulus mengatakan di luar Kristus. Kita nggak akan punya apa-apa. Tidak punya pengharapan. Di luar aku, kamu tidak akan bisa melakukan apapun yang menyenangkan Tuhan. Tetapi dunia selalu mengatakan, nanti aja kalau udah kepepet, kalau udah mentok baru cari Tuhan. Sekarang lakukan dulu. Padahal harusnya we start with God, depend sama Tuhan. Tuhan, apakah ini kerinduanmu? Apakah ini keinginan engkau? Apakah ini pimpinanmu? Lalu setelah kita mendapatkan keyakinan itu kita melakukannya. Melewati prosesnya. Lalu ketika digenapi pun kita harus mengatakan, Tuhan semua itu dari engkau, oleh engkau dan untuk engkau. Itulah pencapaian tertinggi orang percaya. Dia menjadi penata layan. A good steward dari Allah kita. Allah bisa mempercayakan kepada orang ini apapun. Karena dia tidak akan mencuri kemuliaan. Nah saudara-saudara, kata berikut itu menantikan. Ini kata yang bukan sekedar melihat, tetapi satu memandang dengan penuh harap. Menantikan dengan sebuah ekspektasi aktif. Itu sebabnya kata menantikan gak pernah kata pasif. Ada orang yang suka mengatakan, oh iya orang yang menantikan Tuhan akan tetap kuat. Seperti Raja Wali. Lalu dia diem aja, dia gak ngapa-ngapain. Bukan. Kata menantikan di dalam bahasa Ibrani itu lebih kepada satu ekspektasi aktif. Tuhan kau pasti akan kerjakan. Tuhan kau pasti akan lakukan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ayat itu di dalam Yesaya itu yang sering kita kutip. Itu terjadinya kapan? Pada waktu bangsa Israel sedang dibuang di tanah Babel. 70 tahun. Dan mereka gak tahu kapan akan dibebaskan pada waktu itu. 70 tahun loh. Hampir 2 generasi. Tetapi kalau saudara baca ayat itu ibarat dikatakan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Itu kayak di snatch langsung naik ke atas. Sepertinya cepat sekali. Tetapi ternyata ada proses waktu yang begitu lama. Seorang teman saya minta saya bikin endorsement untuk bukunya. Dan dia melayani 40 tahun lamanya. Itu saya baca. Dan judulnya Aku Ini Hambamu. Menarik saudara, buku kecil. Nanti akan terbit sebentar lagi. Waktu saya baca, saya cuma bilang begini. Di dalam semua orang yang hidup mengikut Tuhan, ada 4 P. P pertama panggilan. Kamu harus sadar bahwa kamu dipanggil. Kamu harus sadar bahwa ketika engkau diselamatkan, engkau dipanggil masuk ke dalam kerajaan Allah. Kau dipanggil masuk ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus. Tetapi ada P kedua, yaitu proses. Dan ini orang gak suka. Karena di situ panggilan itu akan ditumbuh kembangkan seringkali di dalam tempat yang tidak nyaman. Kepada teman saya ini, salah satu prosesnya dia mendapatkan anak berkebutuhan khusus, retarded. Sekarang sudah SMA. Bayangkan seorang ayah yang mencintai Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih itu. Buat dia merasa tidak adil Tuhan, aku ingin melayani kok tidak akan dikasih begini. Tapi kemudian dia melewati proses itu, dia menggenapi panggilan Allah itu. Tapi kemudian dia belajar bagaimana meneruskan itu dengan pelestarian. Meneruskan kepada orang-orang yang lebih tua. Mazmur Daud mengatakan angkatan demi angkatan mengajarkan. Berarti Bapak Ibu di sini yang lebih tua mengajarkan kepada yang lebih muda. Apa yang Tuhan kerjakan. Jadi tanggung jawab kita orang tua adalah apa? Memberikan installment atau downloading nilai-nilai apa yang kita lewati di dalam proses kita dengan Tuhan. Sampai kita menggenapi itu kepada generasi berikutnya. Karena ada satu
firman di dalam Mazmur 77 dan 78. Dan saya percaya Soekarno kayaknya ngutip dari sini, saudara. Jas merah itu, jangan melupakan sejarah. Di situ Musa bilang begini, untuk apa anak-anakmu itu sekolah hebat-hebat tinggi-tinggi? Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka lari dan kabur. Mereka takut, mereka mundur. Kenapa? Karena tanpa sadar, orang tua hanya mengharapkan anaknya punya kemampuan akademis. Sekolah tinggi, berharap tinggi, tapi tidak punya kemampuan mental menghadapi persoalan. Tidak punya resiliensi, ketangguhan melewati masalah demi masalah. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak boleh sekolahin anak tinggi-tinggi. Tapi lebih dari itu adalah ketika dia melewati masalah-masalah, akankah dia mundur? Akankah dia murtad? Akankah dia meninggalkan Tuhan? Akankah dia mengatakan, itu agama bapak saya, itu cuma iman bapak saya, itu bukan iman saya. Menantikan dengan intensif, terus menerus, penuh harap. Dan dikatakan bahwa ini menantikan itu seperti rentan, saudara, seperti anak. Bahwa saya nggak cukup Tuhan, aku nggak bisa memenuhi itu dengan diriku sendiri. Dan aku harus tahu kemana kita mesti memandang Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah ini, next slide. Kemana mata saudara memandang pada hari ini ketika masa sulit datang? Ketika di zaman serba tidak pasti secara ekonomi ini, kemana mata kita memandang? Memandang kepada policy pemerintah, saudara akan marah-marah terus tiap hari. Memandang kepada stock market, saudara akan jantungan tiap hari. Saudara memandang dolar, ya kalau saudara urusannya ekspor sih enak. Tapi kalau saudara harus impor barang dari luar, maka saudara kan mengatakan bangkrut aja kita hari ini. Kemana mata kita memandang pada hari ini Bapak Ibu? Ini bukan berarti saudara melarikan diri, enggak. Tapi saudara menemukan jalan keluar yang paling tepat. Yaitu Allah sendiri. Dan saudara nggak bisa memandang ini sebentar saja. Sekejap lalu nanti meleng dikit. Lihat lagi yang lain enggak. Dikatakan terus menerus. Ada satu pergumulan untuk mengatakan Tuhan. Aku harus. Nah ini disinilah saudara perlu anugerah Allah. Karena terus menerus memandang tidak bisa. Daging kita ini nggak akan mungkin mau. Kalau mungkin hari Minggu disuruh memandang Tuhan boleh. Setengah jam penyembahan boleh. But every day. Ntar dulu dong. Gue masih punya masalah lain. Atau saudara mengatakan Tuhan. Aku memutuskan untuk memandang Engkau. Dengan perspektif Allah. Makanya saudara kacamata kita perlu diperbaharui dengan filter firman Tuhan. Sehingga point of view kita tidak ada yang lain selain apa yang Alkitab katakan. World view saudara akan berubah. Kalau engkau memutuskan memandang seperti Allah memandang masalah. Nah yang kedua, dikatakan pada waktunya. Katakan pada waktunya. Nah saudara-saudara, dikatakan ayat 15b, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Artinya ini menurut waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Jadi gambarannya di sini adalah waktu Tuhan itu adalah kebijaksanaan Allah yang terbaik. Dan ayat ini salah satu ditemukan di perjanjian baru, yaitu adalah di dalam Galatia dikatakan pada waktu yang tepat Kristus datang lahir sebagai anak Ibrani. Tunduk di bawah hukum Taurat. Pada waktu yang tepat. Berapa lama orang Israel menjerit? 2000 tahun. Tapi dikatakan pada waktu yang tepat. Dan ternyata pada waktu yang tepat bukan tepat menurut orang Israel karena mereka sedang dijajah. Mereka sedang ditekan dengan pajak yang 5 kali lipat daripada kebiasaan biasa. Mereka ditindas dengan militaristik Romawi.
Bayangkan. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, itulah waktu yang tepat. Kristus datang. Luar biasa ya. Artinya Bapak Ibu, bahwa timing, kita suka mengutip ayat pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu saudara. Bukan pada waktu saya. Nah saudara, kata ini menarik ya. Beito. Next. Ya. Nah, ini kata beito. Kata beito itu artinya menurut hikmat dan providensia Allah. Ada satu petani bilang begini. Ada orang yang gak bertani, dia nanya sama Pak Petani, Pak, kalau seandainya Bapak lagi tanam, lalu kemudian tiba-tiba seperti sekarang ini, El Nino datang Pak. Hujannya gak datang. Gimana Pak? Akankah hancur? Ternyata petani ini bilang begini, belum tentu Pak. Sekalipun hujannya belum tentu datang pada waktunya. Belum tentu kita tidak akan panen. Hah? Kok bisa? Lalu kata petani ini begini. Bahwa benih pun ketika ditanam butuh waktu agar akarnya bisa berkembang. Lalu akar ini tertancap ke tanah. Sebelum dia membutuhkan air yang banyak. Untuk bertumbuh. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu. Pada waktu kita udah terima janji Tuhan. Lalu kita semangat. Terus kemudian kita bilang kapan penggenapannya, kapan fulfillmentnya. Kok gak datang-datang? Padahal sebenarnya di situ Tuhan mau mengatakan, aku mau akarmu tertancap dulu kuat di tanah itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mau cepat-cepat, petani itu bilang, kalau Pak, benih itu sudah ditanam. Lalu cepat-cepat besoknya datang hujan Pak. Selesai kita Pak. Kita bukan mengharapkan adanya panen. Malah habis panen kita. Karena benihnya akan cepat-cepat dihanyutkan oleh air itu. Oleh hujan itu. Ternyata semuanya ada waktunya Bapak Ibu. Tidak semuanya kita mesti mau dengan timetable kita. Kadang-kadang next ini. Bahwa keterlambatan kita berpikir absensinya Tuhan. Ketidakhadiran Tuhan. Tuhan cobalah kalau itu terjadi 5 tahun yang lalu. Pasti lain masalahnya. Kok baru sekarang? Sering kan kita bertanya begitu? Ada penyesalan. Jadi walaupun sudah tergenapi kita bilang, alah coba ya itu dari 3 tahun yang lalu. Beda. Pangkat gua pasti lebih tinggi daripada sekarang. Tapi kita nggak tahu bahwa ternyata pada masa sulit itu, pada masa penantian itu sebenarnya Tuhan mau akarmu tertancap lebih dalam. Nah Bapak Ibu, kalau kita sekarang, kalau nggak ada hujan, pemerintah bikin rekayasa cuaca. Tapi kalau dulu di perjanjian lama, hujan cuma datang 2 kali setahun. Awal waktu mereka mau menanam, kira-kira bulan 4. Nanti kemudian waktu mereka mau menuai. Akhir bulan 5. Itu yang biasa kita rayakan sebagai Pentakosta. Nah, itu ada 50 hari. Nah Bapak Ibu, ternyata waktu mereka mengharapkan hujan dari sorga. Lalu hujan tidak datang. Orang Israel sadar ini. Bahwa pohon itu perlu menancapkan akarnya lebih dalam. Dan dia akan mencari air di bawah tanah. Karena ternyata di kontur geografis Israel, semuanya kelihatannya batu-batu. Tapi di bawah itu banyak sungai. Itu namanya the stream of waters. Nah ayat Mazmur 1 kelihatannya gak adil. Orang yang ditanam, orang benar ibarat apa? Pohon yang ditanam di tepi batang air. Ya gampang lah kalau tanam di pinggir kali mah. Ya cepatlah dia dapat air, betul gak? Gak adil dong kepada gua yang ditanamnya jauh dari sungai gimana? Bukan. Ayat itu gak bilang kayak gitu. Ayat itu mengatakan orang yang ditanam akarnya itu terembus sampai ke bawah. Karena Yesus mengungkapkan ini di dalam kuasa Roh Kudus.
Yohanes 7. Dikatakan bahwa dari dalam hatimu akan mengalir the stream of the living water. Bukan cuma the well, tapi the stream. Jadi ada dua jenis sumber air yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes itu. Pertama sumbernya sumur. Sumur kan berarti apa? Ya mata air yang sudah ada. Tapi the stream of the water itu ada di bawah tanah yang gak kelihatan. Dan hanya bisa dicari oleh akar. Itu sebabnya mereka gak takut kalaupun gak ada hujan. Selama akar itu sudah tertancap ke tanah. Dan dalam dia akan cari air di bawah. Dan ini sebenarnya gambaran orang Kristen sekarang. Kita mengharapkan hujan roh, hujan kuasa, hujan KKR setahun 2 kali. Untuk membooster kita punya rohani. Mungkin ikut retreat, mungkin ikut KKR, mungkin ibadah Natal. Gak salah dengan itu. Tetapi bila itu adalah caramu untuk mendapatkan kesegaran rohani, saudara salah menjadi orang Kristen. Engkau harus seperti pohon yang ditanam. Yang mencari akarnya dalam every day. Hidup dengan Roh Kudus, hidup dengan firman, hidup dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, sehingga ini yang menjadi persoalan. Ketika kita berusaha mempercepat timetable-nya Tuhan. Ketika kita berusaha untuk memaksakan, pemaksaan waktu namanya. Semua jadi kacau. Hari ini salah satu masalah yang tidak pandang bulu, tidak pandang agama adalah pinjol. Pinjol nggak pandang agama Bapak Ibu. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, semua kena. Nah pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Satu aja masalahnya. Orang memaksakan kemakmuran yang belum pada waktunya. Karena berhutang untuk memaksa kemakmuran yang belum pada waktunya. Atau mengambil jalan pintas moral karena tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Menyerah dari panggilan Tuhan karena mereka melihat, aduh jadi hamba Tuhan kok malah jadi kayak gini. Mending gua dulu kerja di profesi gua sebelumnya. Ada seorang anak umur kira-kira 40 tahun datang sama saya. Dia tahu dia harus melayani Tuhan. Dia tahu dia punya panggilan. Tapi dia bilang gini, Pak boleh gak Pak? Gua berdoa sebagai pengusaha. Gua harus mencapai dulu jumlah uang tertentu. Rupiah tertentu. Oke, buat apa? Supaya ketika aku bisa mencapai rupiah ini Pak. Aku punya rasa aman. Garansi bahwa Tuhan akan menyediakan kepadaku waktu aku melayani Tuhan. Saya bilang, aduh enggak kayak gitu caranya. Saya bilang. Enggak kayak gitu caranya. Itu artinya kamu ngandalin kepada tabunganmu. Kamu gak ngandalin Tuhan. Omong kosong lu tutup-tutupi semua di dalam aku mau melayani Tuhan. Hanya kalau aku sudah mencapai rupiah tertentu. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Itu berarti saudara membuat jaminan di luar Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Ada teman saya yang cukup berhasil ketika dia melayani Tuhan malah ancur-ancuran habis-habisan. Dia bilang Tuhan kok kayak gini. Nah gimana? Mau tetap Tuhan bilang, mau gak kamu tetap melayani aku? Atau kamu mundur dari sekarang? Itu pertanyaan banyak orang. Jadi Bapak Ibu, jangan kita, karena iblis berusaha untuk membuat kita tidak mempercayai beito itu. Tidak mempercayai waktu Tuhan itu. Lalu dikatakan engkau memberi. Nah ini artinya engkau yang senantiasa memberi. Wah, jadi tidak ada artinya bahwa Tuhan tuh kadang memberi, kadang enggak. Enggak saudara. Nah jadi next ini, percayakan timing Allah. Karena ia yang akan memberi pada waktunya. Dan dia tahu kapan yang paling tepat untuk saudara menikmati berkat Tuhan itu. Terlalu cepat membunuh saudara, terlalu lambat juga membuat saudara menjadi kecewa. God is always on time. Pertanyaannya adalah ini. Mari kita belajar
mengerti waktu Tuhan. Itu aja. Gak bisa kalau kita gak berjalan dengan Tuhan. Nah, pilar yang ketiga tadi mata yang mengharapkan. Lalu kemudian waktu yang tepat, dan yang terakhir ini Bapak Ibu, tangan yang terbuka. Ya, tangan yang terbuka. Next ini. Bahwa ada satu kata yang menarik ya, yaitu kata rason. Sama-sama katakan rason. Nah, rason Bapak Ibu artinya puas, keinginan yang terdalam. Jadi artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang memuaskan kerinduan terdalam dari jiwa manusia. Yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Hanya Allah yang sanggup memuaskan itu. Coba bayangkan keluarga-keluarga yang gak puas dengan pasangannya. Mencari pornografi. Mencari perempuan lain di luar sana. Ya mungkin juga salah istrinya. Suaminya udah pejabat, segala sesuatu naik bisnis kelas. Sampai di rumah istrinya pelayanannya ekonomi kelas. Ya susah lah. Dia akan merasa gak puas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang pertanyaannya. It's only God can satisfy the deep desire of your soul. Nah mari kita melihat ayat ini saudara. Dikatakan engkau yang membuka tanganmu dan memberikan kepada segala yang hidup. Nah ini terjemahan aslinya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang memberikan kepada segala yang hidup. Rason mereka, keinginan mereka. Pertama, kata membuka. Membuka, seperti membuka tangan. Dia senantiasa membuka tangannya kepada kita. Allah tidak pernah menggenggam tangannya kepada kita. Artinya gini, God is not a stingy God. Allah bukanlah Allah pelit. Allah bukanlah Allah yang menahan berkat itu. Enggak, Allah gak pernah menahan berkatnya. Allah selalu membuka tangannya kepada kita. Ini digambarkan oleh Daud di dalam ayat ini adalah seperti seorang master of the house. Pemilik rumah ketika mengundang tamunya datang untuk makan acara. Dia selalu membuka tangannya. Artinya tangan ini terbuka untuk menolong dan memberikan dan memastikan semua orang yang datang di rumah itu terpuaskan. Makanan, minuman, acara dan seterusnya. Kalau saudara melakukan pesta gitu misalnya. Saudara adalah the master of the house. Bapak Ibu, ini loh yang Tuhan katakan. Dia selalu membuka tangannya kepada semua orang yang datang. Dia gak pernah menahan tangannya. Dia membuka tangannya, ini merupakan karakter Allah yang permanen. Dia gak pandang bulu. Oh kamu baru bertobat. Tangannya terbuka lebar. Ya ini udah lama, dikit-dikit aja tangannya. Enggak. Oh kamu bermasalah, jarang ke gereja. Udahlah tanganku cuma 1 jari aja. Enggak saudara. Allah tidak pernah memegang erat berkatnya. Sambil mempertimbangkan apakah kamu ini layak terima atau tidak. Dan dia katakan dia mengenyangkan, dia memuaskan, dia membuat menjadi penuh dan tidak berkekurangan. Bahkan dikatakan rason, keinginan terdalam dari jiwa manusia. Apa keinginan terdalam saudara? Allah sanggup memenuhinya. Apa mimpimu yang mungkin waktu engkau seperti belum berdaya, tapi engkau bermimpi besar. Mimpinya mungkin, aduh too good to be true. Alah ini cuma mimpi kosong. Tapi saya selalu belajar begini. Mimpi itu gratis bukan? Bukan? Tapi kalau saudara gak bermimpi, saudara bayar mahal hidupmu. Kere terus nanti. Mimpi aja, gak apa-apa kok. Gak bayar. Tapi mimpi, apalagi mimpi yang dari Tuhan akan drive saudara. Untuk bertumbuh dan percaya bahwa itu akan terjadi. What is the deep needs, desire daripada hatimu? Utarakan itu ke Tuhan. Karena kalau ke suamimu atau ke istrimu, alah kamu ini omong kosong, mimpi aja kamu. Nah akan terjadi seperti Yusuf. Ketika mimpinya di ngomongin sama saudara-saudaranya, saudara-saudaranya justru membunuh mimpi itu. Apakah Yusuf menyerah? Enggak.
17 tahun di penjara dalam proses. Apakah dia tetap bermimpi? Yes. Dia mengalami kekecewaan? Ya. Ketika dia berusaha menolong orang dan orang ini lupa kepada pertolongannya. Dia kecewa. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengatakan, waktumu belum datang. Pasti nanti aku akan tepati. Dengan cara yang kau tidak pernah pikir. Jadi saya suka dengan kata tiba-tiba di Alkitab. Karena kata itu artinya, it's not your effort, it's God's effort. Amin saudara. Bukan urusan saudara. Nah, ada yang menarik di sini saudara. Ini dia gambar ini. Di mana Kristus mengganjil gambaran daripada tangan yang terbuka itu. Dalam kisah memberi makan 5.000 orang. Apakah menurut saudara dalam 5.000 orang itu hanya orang-orang yang setia mengikuti Tuhan? Tidak. Karena kalau saudara baca dalam Yohanes 6, itu orang yang dikasih makan setelah dia berbicara mengenai roti hidup dan Yesus adalah roti hidup dari sorga. What happened? Itu semua orang yang baru dikasih makan lari tinggalkan Yesus. Yesus tahu nggak mereka ini siapa? Tahu. Tapi apakah dia bilang, hey, hanya orang-orang yang covenant ya, yang setia ya, yang gua kasih makan ya. Yang lo agak-agak ragu-ragu dengan saya, udah lo remah-remah aja. Apakah begitu? Enggak. Dikatakan Yesus memberikan sampai semuanya menjadi kenyang. Dia nggak pilih bulu. Apa yang dia lakukan? 3M ini saudara. Dia pertama mengambil yang sedikit itu. Yang dari anak kecil itu. 5 roti dan 2 ikan ini. Lalu kemudian dia memecahkan itu. Nah saudara bayangkan, kalau satu kan bulat enak. Kalau dipecah jadi 2 kan jadi sedikit, betul nggak? Aduh Tuhan, kayaknya kok jadi setengah daripada apa yang saya harapkan. Bukan. Setengah kalau sampai kenyang nggak beda saudara. Dengan 1 tapi kurang kenyang. Kelihatannya cara Tuhan sometimes when bless us, kelihatannya aduh caranya kok kayak gini Tuhan. Kok kayaknya gini, kok kurang. Tapi ternyata ketika dia pecahkan, dan dia berikan, dibagikan, tidak ada satupun yang kekurangan. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Tapi yang luar biasa dari semua itu, kapan tangan Tuhan yang terbuka? Ketika di kayu salib. Tangannya terbuka kepada semua orang. Termasuk yang menghina dia. Yang mengolok-olok dia. Tangannya terbuka. Jadi dia mau mengatakan begini, kamu berdosa seberapa berat pun, hari ini tanganku terbuka kepada kalian. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, next slide ini. Kemana mata saudara memandang? Tangan ini memberikan kepada saudara jalan keluar yang kekal. Tim musik boleh maju? Saya mau tutup dengan 2 pertanyaan ini. Next Pak. Slide berikutnya. Ya. Kekayaan sejati itu adalah seberapa banyak yang Anda, bukan seberapa banyak Anda simpan, tapi seberapa banyak Anda dipenuhi dengan keinginan dari Allah dan memuaskan jiwamu. That's the true wealth. Kekayaan sejati. Bukan akumulasi yang nanti bisa dimakan oleh ngengat, karat, pencuri, dan seterusnya. Tapi kekayaan yang memuaskan jiwamu. Dan izinkanlah Kristus memuaskan jiwa kita. Tadi lagu ini saya nggak janjian dengan tim musik, tapi saya selalu berdoa. Tuhan saya bilang, kalau firman ini betul untuk jemaatmu pada hari ini. Saya mau ada konfirmasi. Dan lagu di mana kita mengatakan kaulah Tuhan yang berjanji. Kau gak pernah mengingkari. Hari ini mungkin engkau merasa, boleh kita bagi berdiri Bapak Ibu. Engkau merasa bahwa Tuhan, kapan tanganmu menolong saya? Mana waktumu Tuhan? Dan kau sedang digoda untuk merasa akselerasi. Aku percepat, mungkin caranya aku utang dulu aja. Mungkin caranya begini, mungkin caranya begitu. Mungkin jadi pintas. Tapi justru akan menghancurkan saudara. Mari hari ini
Saya mau mengajak kita semua bertobat untuk setiap keinginan saudara mengandalkan dirimu. Tidak setia di dalam memandang Kristus. Dan engkau mau memutuskan untuk mengatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kaulah Tuhan yang berjanji. Mari Bapak Ibu pegang. Mungkin engkau diingatkan akan janji-janji yang kau terima 1 tahun yang lalu. Mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun yang lalu. Bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Atau bahkan pada waktu engkau kecil. Waktu engkau menerima firman di dalam katekisasimu. Ayat itu makin mengiang kepada engkau hari ini. Engkau berkata, Tuhan aku mau pegang itu. Aku mau setia menunggu. Sampai waktumu Tuhan, ampunilah aku yang berusaha mencari jalan pintas. Mari, lihat Yesus yang tangannya sudah terbuka kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku. Oh, yes Lord. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin, Jesus. Melayani pengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku. Ayo sekali lagi nyatakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan sepakat bahwa setiap janji Tuhan di dalam firman-Mu akan terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya. Bapak Pendeta Markus Simanjuntak sudah memberkati Gereja Duta Injil Kuningan City. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Puji Tuhan, yang diberkati katakan amin Bapak Ibu. Ayo siap menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tiba saatnya kami memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur ada pengumuman tambahan yang akan saya sampaikan, yaitu untuk pendaftaran penyerahan anak usia 0 sampai 12 tahun telah dibuka. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya, silakan daftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekretariat gereja atau di setiap counter ibadah baik di GDI Kuningan City maupun di GDI Mall Ambassador. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman sepekan melalui multimedia, dipersilakan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang
Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala perkara dulu, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, kuasanya tak berubah. Sepakat katakan amin. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, 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 yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul, semua disediakan. Amin. Katakan alasanku melakukan segala perkara dulu, kuasanya tidak. Alasanku melakukan segala perkara dulu, kuasanya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, come on. Alasanku. Ini lagu firman Bapak Ibu. Nyatakan dengan imanmu kepada Tuhan, come on. Mari bersama bangkit berdiri yang sudah menabur. Dulu, kuasanya, yuk lebih lagi. Alasanku melakukan segala perkara dulu, amin, kuasanya. Doa berkat oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil, Bapak Pendeta Dr. Hiswarana Wijaya, dipersilakan.
selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, kuasanya tak berubah. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan, iman percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Dan Allah telah berfirman melalui hamba-Nya, dunia ini banyak goncang-ganjing, yang tak terputus-putusnya. Tetapi kita punya Allah, Allah yang mengasihi anak-anaknya. Allah selalu membuka tangan menolong pada anak-anaknya. Allah berfirman, hendaknya kau selalu matanya tertuju pada Yesus, iman percaya pada Yesus, dan senantiasa bergaul terus dengan Yesus. Di situ dia akan mengalirkan berkat. Berkat bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya adalah mustahil. Kita punya Tuhan. Kita melangkah bersama Tuhan dengan penuh iman, tidak goncang, matanya tetap tertuju pada Yesus. Dan pada waktunya tangan Tuhan akan turun tangan yang membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Kita punya Allah dahsyat. Dahsyat. Kita melangkah dan kita berdoa, berseru, dan tak henti-hentinya mata kita hanya tertuju pada Yesus. Pada saatnya dia akan turun tangan dan berbalik. Yang semua yang tidak ada menjadi ada. Yang ada Tuhan berkati lagi, ditambah-tambahkan. Kita anak-anaknya melangkah berjalan bersama Yesus. Kita akan keluar dalam keadaan apapun. Kita menjadi pemenang. Demikian hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan Amin. Have a nice Sunday, GDI Kuningan City. See you next week.
God bless you.